Dan pesantrennya itu sebelah persis itu kuburan gede banget. Sampai tuh gue disuruh sholat subuh sama ustazah. Gue nggak ngelakuin itu. Tiba-tiba gue tinggal sendiri di kamar. Gue tuh ngeliat sosok yang hitam gede. Halo warga-warga Jagat Sukmo, ketemu lagi dalam channel ini. Kali ini bersama gue Adit Pramudio. Dalam video kali ini, gue kedatangan seorang tamu dan dia akan menceritakan tentang pengalaman horor dalam hidupnya. Penasaran siapa bintang tamunya dan apa yang akan diceritakannya? Jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Halo Kak. Hai. Dengan siapa? Aku dengan Lia. Dengan Lia. Gimana Kak Lia? Ada cerita yang ingin disampaikan kepada para penonton Jagat Sukmo? Ada. Kebetulan itu cerita tentang kehidupan gue pribadi. Oke, silakan Kak. Oke. Berawal tuh dari masa kecil gue yang selalu dianggap aneh. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya freak ya. Gitu. Masa kecil gue yang dibilang aneh, yang gue menemukan hal-hal gaib yang tipikal gue tuh yang tidak pernah percaya dengan hal seperti itu. Gue percaya ada makhluk halus, tapi gue nggak percaya dengan hal-hal mistis lah gitu di hidup gue. Jadi zaman kecil nyokap tuh selalu ngomong, ngapain ngobrol sendiri, ngapain di jembatan sendiri gitu. Teman-teman gue juga gitu, ngapain lo kok kayak orang ketakutan, lo kenapa gitu. Karena memang dari kecil itu tuh gue tuh kayak ketika gue ngeliat sama orang, gue bisa ngerasain misalnya, lu mau ngapain sama gue nih gitu, lu mau jahat atau lu ada kesedihan atau lu ada kebohongan atau lu ada apa gitu. Tapi gue yang merasa itu halusinasi gue atau itu prasangka gue doang aja gitu. Jadi pas masa kecil gue sering sering bengong, sering introvert lah, menyendiri gitu istilahnya, dalam artian ya udah kalau lo nggak mau main sama gue, it's okay gitu loh. Jadi gue lebih ke hal-hal yang penakut. Gue takut sendiri, gue takut ke tempat-tempat mistis, bahkan gue takut ketika ketemu sama orang yang meninggal. Gue nggak pernah mau banget namanya datang ke situ, gue nggak pernah mau, karena bagi gue itu jadi kayak gue terbawa sama perasaan gue yang itu tadi gitu. Akhirnya udah nyokap gue semakin gelisah ngeliat gue tuh yang kok anak gue begini ya gitu. Akhirnya gue di pesantren lah tuh sama nyokap. Itu sekitar kelas berapa Kak? Kelas 2 SD, gue inget banget. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 1 gue langsung dioper ke Jawa Barat. Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Dari Jakarta gue dipesantrenin dengan usia gue masih minim ya, masih kelas 2 SD. Dan pesantrennya itu sebelah persis itu kuburan gede banget. TPU ya berarti ya? TPU benar. Jadi itu di sini pesantren gue, di sini tuh sebelah udah pokoknya halasnya pagar udah di situ kuburan. Nah, awal cerita itu gue masih yang enggak lah, gue nggak percaya gitu, walaupun kadang gue suka ngomong enggak, gue nggak ngeliat, enggak, gue nggak tahu itu apa gitu, enggak tuh itu bukan makhluk atau apa gitu. Dan ketemu orang enggak ini negatif thinking nggak kalau zaman sekarang, tapi kan anak kelas 2 SD mana ada pikiran itu, cuman gitu. Berjalannya waktu, gue sering lihat hal-hal yang di luar nalar gue sendiri, karena someday tuh gue disuruh sholat subuh sama ustazah. Gue nggak ngelakuin itu, tiba-tiba gue tinggal sendiri di kamar. Gue tuh ngeliat sosok yang hitam gede nyelimutin tuh asrama gue, lantai 4. 1, 2, 3, 4 lantai lah istilahnya. Dan gue ketiga. Lo kebayangin ya, itu makhluk segede gitu yang nutupin, itu gue nggak pakai pikir panjang, itu gue mau teriak kayak dicekek. Itu gue tuh lari, tapi gue masih bisa jalan, gue bisa lari duduk gue ke bawah, ke ustazahnya bilang kenapa ini basah kuyup, disangkanya gue udah sholat wudu. Udah wudu, udah akhirnya di situ oke nih, nggak kenapa-napa ya, sholat ustazah, sholat gitu.
someday dia beri hari berikutnya lagi ya, entah itu bergulir mungkin seminggu 2 minggu, gue nggak tahu lah, cuman lebih sering gue menemukan hal-hal kayak gitu. Gue main bola, gue dulu kan kecil agak ya demen hal-hal yang cowok, mainan cowok lah gitu misalnya. Tomboy-tomboyan. Setengah tomboy kalau gue bilang, tomboy nggak jadi. Gue tuh suka main bola. Main bola itu kan pesantren gue tuh sini ke kuburan, belakang itu perkampungan. Jadi akses juga untuk ke belakang ke tempat laki juga lewat kampung lah. Gue sering dipanggilnya Liboy karena suka main bola. Liboy. Lia tomboy. Kan jam Liboy gitu, main yuk gitu. Karena di pesantren gue itu yang SD tuh cuman beberapa orang. Yang banyak SMP sama SMA. Maghrib nih, udah dibilang sama penjaga. Udah, bentar lagi ngaji, sebentar lagi sholat maghrib gitu. Bentar gitu, kita pada teriak semua anak kampung sama gue tuh main. Dan gue satu-satunya anak santri yang anak pesantren yang santriwati yang main bola. Dari gue itu di belakang gue itu ada kuburan, pintu akses masuk ke kuburan. Di depan gue itu jalanan orang turun angkot bisa masuk ke dalam situ ke pesantren ataupun di kampung ya. Ada 2 orang tuh, laki bini. Masih muda lah. Pas gue main bola, temen gue bilang ada orang gitu. Tapi keburu gue tendang bolanya. Gue tendang, nyelos loh. Nyelos? Enggak ditendang, kalau bola kan mantul. Tapi 2 orang itu masuk ke itu. Dan tidak menghiraukan ada gue di situ atau ada teman-teman gue, tidak menghiraukan. Dia jalan aja kayak asik sendiri aja sama pasangannya. Tapi wujudnya jelas manusia. Semuanya ngeliat. Termasuk Iban gue. Udah, gue yang berhadapan sama dia, gue cuma ngeliatin tuh bola kenapa kagak mantul. Teman-teman gue pada ngibrit semua, cuman gue doang sendiri di situ. Diem di situ. Diem karena gue ngeliatin dia sampai jalan masuk ke dalam akses kuburan. Gue bilang, ini kan kuburan, bukan kampung, bukan rumah kampung. Jadi ngapain dia ke situ gitu loh. Dan gue ngeliatin. Udah, pas gue ngeliat ke samping kiri gue, udah nggak ada siapa-siapa. Ya otomatis ya namanya bocah ya, kabur lah gue. Berarti ditinggal sama teman-teman main bola lo ya? Ditinggal, panas tinggi. Datang nyokap gua. Setelah itu lu panas? Panas tinggi. Datang nyokap gua, ditanya, kenapa bisa sakit? Gitu kan? Maksudnya kamu makan es gini? Enggak, kemarin gini-gini penjaga pesantrennya ngomong. Iya nih, saya masih bingung nih untuk ngurusin hal-hal ini gitu loh. Maksudnya urusin nyokap tuh kepengen gua tuh ditutup. Karena ya itu agak meresahkan sih, seperti gue histeris, gue nangis, gue ketakutan gitu. Udah, yang di pesantren itu 2 hal itu yang membuat gue wah ternyata gue memang bukan berhalusinasi tapi memang sedang menjalani gitu, sedang bener ini adanya gitu. Keluarlah gue dari pesantren, nyokap gue nggak tega gue di pesantren terus karena hari-hari itu satu lagi tuh gue lupa skip. Abis gue sakit itu kakak satu ruangan gue juga sakit, SMP dia, kayak kesurupan. Terus gue dengan santai gini, dibikin gitu. Padahal itu teman-teman yang lain lagi baca ayat kursi. Dalam seketika gue bisa ngeliat cicak ada 2 biji nempel, patah berkeping-keping, copot tangan-tangannya, buntutnya. Dan dari ruangan yang ngajinya khusyuk jadi huru-hara karena pada nangis teriak. Sedang yang orang yang nggak nangis cuma gue doang, karena gue cuma bilang, itu apa? Itu cicaknya beneran kepotong ya? Cicaknya tuh kayak gambar satu-satu runtuh gitu. Dan itu yang pada ngaji itu yang lagi baca ayat kursi, yang baca yasin segala macam, histeris. Ustazahnya datang sampai 3 orang. Dan orang yang tidak nangis cuma gue doang, karena gue dari bawah cuma ngeliatin gini doang. Itu apa yang turun tuh, jatuh tuh apa? Itu gue tahu cicak, maksudnya kenapa gitu. Dan lu nggak takut itu? Nggak takut saat itu, karena gue ngeliat binatang itu cuma beruntuk. Dan dikasih tahu kalau cicak itu katanya ada hal-hal yang negatif lah gitu. Tapi gue kan kelas 2 SD, gue nggak ngerti gitu. Udah, akhirnya nggak lama nyokap gue bilang, Adek, dulu kan gue belum punya adek ya. Adek mau terus di pesantren apa pulang? Terus gue bilang, gue pulang. Mau pulang mah,
Pulang lah, pas pulang sama bokap, obatin aja ya, gitu. Mau nggak diobatin, katanya. Obatin dalam segi apa nih, gue bilang gitu kan. Karena gue nggak, ya gue tahu ada gituan, tapi gue nggak percaya gitu-gituan gitu. Apa sih bahasanya lah gitulah. Iya, nggak percaya, tahayul ya. Tahayulan gitu. Padahal gue udah dikasih lihat tuh sedikit-sedikit, cuman masih yang namanya bocah, masih bener apa enggak gitu. Akhirnya gue dibawa ke daerah Jakarta. Waktu itu gue tinggalnya kan di daerah Jawa Barat ya, sama nyokap sama bokap semuanya. Dibawa ke Jakarta. Gue ngelihat anak-anak itu main galaxing di lapangan, satu lapangan yang gede banget. Tapi posisinya sehabis maghrib, sudah mau menjelang isya. Oke. Karena nyokap gue bertamu, lama ngobrol, gue keluar lah tuh kan, gue ngeliatin, wah seru nih gitu. Ayo main, enggak makasih gitu, enggak makasih. Terus gue ngeliat nengklok gitu loh, kayak orang kayak dipanggil gitu. Jadi gue ngeliat gitu, terus lama, jadi orang-orang ngeliat gue tuh kayak ngomong sama kuntilanak, katanya ya, kata orang-orang yang situ. Sedangkan gue ngeliat kayak, gue ngeliat aja gitu, kayak bengong aja gitu, nggak ada yang gue lihat. Makanya gue bilang, gue nggak percaya gitu, gue nggak percaya gitu. Jadi ya salah satu anak ngomong ke dalam nyokap bilang, bu anaknya gitu. Bu anaknya ditarik gue sama nyokap ke dalam rumah itu. Wah gila, itu siksaan banget sih. Nyokap marah-marah berarti? Bukan marah-marah, semua orang megangin gua. Megangin, yang mencet di sini satu, yang di bawah ketek satu, yang kaki satu, yang gua dipegangin, ada kali sekitar 8-10 orang megangin gua. Gak jelas mau ngapain. Kalau gua pemikiran gua ya, gua udah sampai berkata kotor karena gua ngerasa gua disiksa gitu. Tapi lu dalam keadaan sadar itu? Gue ngeliat nyokap gue nangis, gue ngeliat orang-orang itu, siapa? Kamu siapa? Gitu. Kan bagi gue, nggak lazim banget gak sih? Ini gue, ini aku ma, ini aku tante, ini aku om. Lepasin nggak? Ini sakit. Gue nggak mau. Kencing di celana gue bang. Ya Allah, sampai yang ini mau sampai kapan gue disiksa begini gitu? Terus akhirnya tuh? Sampai udah sekitar gue udah kuyup, udah kencing di celana, oh udah hilang katanya, udah pergi. Apanya orang gue masih di sini gitu, gue masih di sini dengan luka-luka lebam, jadi kan biru-biru, jari gue biru sih. Pegangan kenceng soalnya. Iya, tenaga laki-laki bisa diprediksi lah itu anak umur sekitar ya kelas 3 lah gitu. SD. Nah, gue langsung di situ bilang ini, pokoknya ini nggak bener, hal mistis ini dia ada buat kehidupan gue. Itu masih nggak percaya tuh? Karena menurut gue di depan mata gue sendiri mereka nggak percaya kalau gue teriak-teriak, kalau gue minta tolong untuk dilepasin. Sedangkan yang mereka lihat adalah gue kerasukan. Padahal kan lucu, sedangkan gue sadar. Padahal lu nya ngerasa nggak kenapa-kenapa gitu ya? Ya gue mau lihat nyokap gue lihat, bokap gue lihat, tantenya itu gue lihat, semuanya gue lihat, semua gue lihat. Orang yang megangin gue yang nggak pakai rasa kasihan, mereka itu gue lihat. Gue kalau zaman sekarang tuh gue tandain lo gitu kan, sering tuh denger kata-kata itu. Sayangnya gue masih kelas 2 SD ya, gue cuma mohon ampun sakit badan gue. Dah dari situ gue yang bermula yang gue sudah tahu kalau gue punya indera keenam atau sesuatu yang kelebihannya dari sisi itu, tapi satu sisi juga gue kayak mendendam, gue nggak percaya. Masih nggak percaya? Masih nggak percaya. Sampai hal-hal yang di rumah gue diganggu, lagi tidur ditarik kakinya juga pernah dioceng-oceng gitu. Kadang kakak gue masuk, ternyata kakak gue lagi nginep gitu. Gue kan tidur sama kakak perempuan gue. Jadi gue mikir itu kakak gue, pas subuh-subuh gue bangun nggak ada. Gue teriak-teriak, "Pak, kakak mana?" Nggak ada, orang kakak nginep gitu. Jadi gue udah nggak mau menceritakan nama nyokap karena gue takut dimarahin, takut dipencet-pencet lagi itu gitu. Padahal sih sebenarnya kalau gue cerita sih aman-aman aja gitu, cuman udah gue bilang gue nggak mau, gue selesai dengan hal-hal gini, gue selesai gitu, trauma lah gue gitu. Ya paling masa-masa kecil yang gue alamin ya itu seperti apa,
gue bisa tahu orang mau nyakitin keluarga gue, nyakitin gue, atau misalnya orang ini nggak suka sama gue, orang ini punya dendam sama gue atau apa. Tapi jangan ditanya, misalnya gini, lo tau nggak sih ini? Sini kenapa sih? Gue nggak akan bisa, karena gue bukan buat konsumsi orang, gue cuman buat diri gue sendiri. Jadi lu ngerasain feeling kali ya? Lebih tepatnya feeling, karena bokap gue kan sering, ayo pergi ke sini, gak mau gitu. Gue orangnya keras. Jadi nyokap gue tuh suka yang susah banget sih, sampai dicubit, sampai gue diseret-seret, gue kadang-kadang nggak mau. Itu alasannya kenapa? Karena gue bakalan tahu, misalnya ini bakalan nggak nyaman, ini bakalan nggak enak, ini bakalan terjadi sesuatu. Oke, itu contohnya gimana, Mbak? Kayak nyokap gue sama bokap gue ngajak, ayo kita ke makan di suatu tempat di daerah mana gitu. Enggak ah, aku di rumah gitu. Enggak apa-apa, ayo kita jalan yuk gitu. Tapi bokap abis bersihin mobil apa gitu, enggak mau gitu, nanti hujan gede gitu. Pernah ngomong gitu? Iya, hujan gede, iya pasti hujan lah, orang kita tinggal di Jawa Barat katanya, pasti hujan lah gitu. Udah sampai tempat, wipernya mati, AC-nya mati, kita nggak bisa jalan di pinggiran. Tapi itu di jalan itu? Iya, 2,5 jam kita di situ, dan akhirnya mereka semua pada marah sama gue karena gara-gara omongan kamu nih gitu. Kayak omongan itu doa gitu. Jadi gara-gara omongan kamu, suges kamu, semua orang jadi kena. Dan gue sering disalahkan. Bahkan pernah ada sebutan anak pembawa sial ya, itu dibilang. Lu sempat dicap itu? Bukan dicap, tapi itu keluar dari mulut orang tua gue sendiri gitu. Saat itu ya, karena mungkin saat dia mereka emosi, mereka putus asa dengan kelakuan gue atau inilah gitulah bahasanya. Berarti lu sering banget ngerasain kalau mau pergi kemana atau feeling yang gak enak gitu ya? Dan gue nggak suka. Selalu begitu? Dan gue nggak suka. Dan kejadian? Dan gue nggak suka karena gue lebih menarik diri sama orang itu karena gue nggak suka ketika gue berhadapan sama orang, gue jadi negative thinking atau positive thinking sama tuh orang. Gue nggak mau. Gue maunya biasa aja kayak orang normal gitu. Jadi kadang misalnya teman gue bohong sama gue atau misalnya nyokap gue bohong sama gue, gue akan nanya berulang-ulang. Karena mencoba untuk membuat diri gue percaya, oh iya itu ternyata nggak bohong gitu. Padahal gue tahu itu bohong, paham gak sih? Iya paham. Gitu. Karena gue kalau ketika gue nggak percaya, gue akan menanya berulang kali. Nggak tahu kenapa emang diri gue begitu banget. Berarti akan ada pertanyaan yang berkali-kali ke setiap orang. Ya. Misalkan dia berkata sesuatu yang menurut lu tuh nggak bohong gitu ya? Ya, gue akan berulang-ulang. Ada pertanyaan gitu. Dan gue lebih bukan tipikal, sebenarnya orangnya bilang galak lah, gue judes lah atau barbar lah. Tapi gue lebih ketika gue sudah mengetahui sesuatu, gue akan diem. Diem itu tidak akan membahas, tapi maksudnya udah, gue tahu nih mie ayam ini level 3 nih pedesnya gitu. Jeleknya gue gitu. Jadi nanti gue akan berubah dengan body language gue sendiri. Terus kalau lu tuh seberapa kuat sih Kak ngerasain hal-hal yang di luar nalar? Maksudnya kayak lu ngelihat sesuatu penampakan misalkan apa gitu, itu lu sampai sekarang masih nggak, atau apakah sudah melemah kekuatan yang lu punya itu? Sekuat apapun gue nggak tahu ya. Yang jelas sampai sekarang masih. Makanya gue kalau di depan teman-teman gue tuh kayak, lu ngapa sih mikir mulu gitu? Lo apa sih? Kadang gue suka ngerasain gini, ada sesuatu yang buat gue gak nyaman. Alhamdulillah ya Allah tuh nggak maksudnya mereka tuh nggak nampakin secara muka yang kata orang buruk lah apa gitu. Tapi gue merasakan mereka ada. Oh itu yang lo rasain gitu? Iya. Sampai sekarang? Let's say di rumah gue gitu. Di rumah gue sendiri gue nggak mau tidur di atas gitu, karena gue ngerasa gak nyaman misalnya gitu. Soalnya gue nggak mau main ke rumah si A, si B, si C karena di spot itu gue gak nyaman gitu. Repot berarti ya kalau kayak gitu ya, nggak bisa ke tempat-tempat yang dan itu nurun dan itu nurun ternyata. Menurun ke anak lu? Iya, tapi nanti lah gue cerita. Oke. Jadi terus ya,
Gue mau tanya, yang kemarin dari pesantren itu, Hah? lu berapa lama di pesantren? Gue bertahan cuma 1 tahun. Setahun doang. Setahun. Itu keluar mengundurkan diri atau Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Disuruh nyokap itu? Ya gak tahan gue. Berarti selama di pesantren itu lu banyak cerita-cerita yang ini serem dong? Banyak. Cuman ya itu tadi, gue anak kelas 2 SD yang punya sesuatu kelebihan yang gue tidak mau terima. Oke. Gue gak mau terima karena gue sebenarnya paling sebel, paling gak suka dengan hal mistis. Karena membuat diri gue sendiri gak tenang. Gue mau flashback dikit ya, yang lu main bola maghrib itu. Iya. Nah, kan lu ngeliat nih 2 orang. Ngeliat 2 orang pasangan itu dia jalan di hadapan gue, jalan Di hadapan anak-anak kamu semua, juga ya? Semuanya ngeliat itu? ngeliat semua. Semua ngeliat, terus lu nendang nggak sengaja? Bukan nggak sengaja, jadi teman gue bilang, "Woi, ada orang," gitu. Tapi gue udah keburu nendang. Oh, pas lu mau nendang, Iya. temen lu teriak. Ada dan orang. arah ke wujud memang itu? gue memang kok, iya, wujud itu memang datang dari sana itu lurus mau ke arah pintu masuk gerbang kuburan. makam. Iya. Terus wujud itu gimana reaksinya pas lu nendang itu? Dia tidak memperhatikan orang sekitar, jadi dia kayak sedang berbicara dengan pasangannya aja. Itu wujudnya bener-bener wujud manusia atau Wajib manusia. apa hologram? Enggak. Manusia. Dia kayak kelihatan napak gitu. Tapi Normal ketika bola gue lewat, ya kita nggak langsung kabur, teman-teman juga langsung kabur. Gue cuman harusnya logikanya bola ketemu apa mantul dong. Ya paling nggak geser lah, kena kesenggol dikit lah. Nyelos dong. Assalamualaikum gitu, langsung jalan aja gitu. Ya gue bengong, gue ngeliatin orang itu sampai orang itu masuk ke makam. Ketika gue ngeliat temen gue udah bye ya, udah pada hilang semuanya. Kan lu tadi bilang badan lu panas. Panas. Berapa lama lu sakit, Kak? Sekitar 3-4 hari. Dibawa ke dokter atau enggak? Enggak. Dan lu ngerasanya itu karena makhluk itu atau emang karena lu shock, terkejut dan lu jadi panas tuh gimana? Gua ngerasanya itu karena gue shock. Kepikiran berarti ya? Kepikiran. Karena jelas banget dengan 2 mata gue ini dan posisinya itu nggak jauh. Ada sekitar 3-4 langkah dari gue kejadian. Jadi kan gue bisa ngeliat jelas gitu. Berarti semenjak kejadian sakit lu dan lu keluar dari pesantren itu, pada akhirnya lu percaya, Kak? Dengan hal-hal yang lu rasain, yang lu terima di diri lu? Ya, gue percaya. Dan gue percaya dan gue selama ini yang gue tutupin, gue coba untuk nggak menolak itu, akhirnya gue sekarang percaya. Setelah dari sekian banyak hal-hal yang gue alamin, dari hal kecil maupun besar maupun yang menimpa ke diri gue yang membuat diri gue sakit, akhirnya gue percaya. Dan nyokap juga mengobatin gue dengan susah payah, tapi akhirnya nggak bisa gitu. Berarti lu ada usaha untuk mengobati diri lo ya? Ada, nyokap sih. Oh, nyokap. Karena gue udah capek jadi orang. Pengobatannya gimana, Kak? Pengobatannya tuh panjang ceritanya. Gue masih banyak cerita di belakang itu yang karena memang kalau bisa diulang dan gue nggak ngelewatin itu nggak bagus dah gitu. Oke, sebenarnya. berarti tahan lu, Kak, tahan lu. Oke. Berarti lu ada cerita kelanjutannya nih? Ada. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman masih penasaran dengan ceritanya dari Kak Lia, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan bisa DM di Instagram kita supaya bisa mengundang Kak Lia lagi untuk bercerita tentang kelanjutannya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye.